satu kesempatan lagi untuk yang raise hand dulu. Dari Ibu Mulan silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Awan Ustaz, menyikapi tadi perihal amal ma'ruf nahi mungkar ya Ustaz. Jadi sebenarnya beberapa bulan lalu memberikan nasihat kepada suamiannya yang kebetulan memang polisi Ustaz ya. Ibu Mulan, jadi diulangin lagi barusan putus-putus semua. Beliau itu tidak bisa putus-putus, diulangi lagi. Beliau itu kadang tidak bisa menghindari. Nah, Ustaz. Nah, silahkan diulangin. Jadi gini Ustaz, calon suaminya itu seorang anggota Polri. Nah, di kantor itu kebetulan dia sekarang di staf yang harus mengurusi berbagai penyediaan dan penyaluran berbagai kegiatan. Bahkan Ustaz, perkara seperti Maulidan kemarin, ada ulang tahun pun, beliau tuh mau nggak mau harus ikut berkontribusi Ustaz. Nah, tapi beliau tuh mau menghindari itu nggak bisa kan Ustaz, namanya tugas kan Ustaz. Tapi di sisi lain, karena juga alhamdulillah beliau memang benar-benar mengamalkan sunnah dengan serius, beliau tuh kadang jadi berpikir, Ustaz ini bagaimana solusinya Ustaz. Karena kami pernah ingat nasihat Ustaz beberapa bulan lalu, kan dengan Ustaz, menyelamatkan agamamu lebih baik daripada menyelamatkan duniamu, karena pada akhirnya dunia ini akan hancur kan Ustaz. Beberapa bulan lalu beliau itu sempat gak enak kan Ustaz, seperti biasanya puasa sunnah gitu kan, tahu-tahu dari rumah puasa tiba-tiba di kantor puasanya batal karena gak enakan di sana banyak pejabat-pejabat tinggi Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz buat beliau supaya beliau bisa mendapatkan pencerahan dan bisa istiqomah menjalankan dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Ustaz. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ahibati fillah. Ada kondisi-kondisi yang memang terkadang kita tidak dapat melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan tangan kita. Bahkan tidak pula dengan lisan kita. Terus bagaimana? Tetap kita harus mengingkari kemungkaran tersebut. Namun dengan hati kita. Rasulullah SAW mengatakan, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi." Yang melihat kemungkaran, hendaklah dia merubah dengan tangannya. Ini bagi yang punya kekuasaan. Yang tidak mampu, maka dengan lisannya, dengan menyampaikan. Yang tidak mampu, maka dengan hatinya. Tetap dia harus mengingkari dengan hatinya. Ada kondisi-kondisi kalau memang tadi nggak mungkin. Maka hendaklah dia memperbanyak amal soleh. Karena kelak pada hari kiamat ada penimbangan amal. Jadi kalau dianggap yang kita lakukan ini kemungkaran yang ana sulit untuk menghindar. Tapi dia adalah orang yang cinta dengan sunnah Nabi. Dia ingin menegakkan sunnah Nabi. Maka paling tidak dia punya amalan lainnya. Yang ketika nanti ditimbang. Itu akan lebih berat daripada kemungkaran yang dia biarkan tadi. Boleh jadi jamaah. Kita ini kadangkala meninggalkan pengingkaran kemungkaran di satu kesempatan. Karena kita sedang melakukan yang lainnya. Karena kemungkaran ini kan banyak. Memang ada 10 kemungkaran. Kita mungkin gak bisa mengingkari semuanya. Tapi kita lihat yang paling penting. Mana yang paling penting? Disinilah seorang muslim itu belajar sehingga ana sin dulu. Ana akan ingkari yang ini, yang lainnya menyusul. Seperti umpamanya orang itu gak sholat. Kalau nggak sholat gimana mau ngasih tahu yang lainnya gitu. Sholat aja enggak. Yang rukun Islam enggak. Kok kita mau bicara perkara-perkara yang lanjutan dari rukun Islam ini sebenarnya. Maka insya Allah apabila suami mbak tadi dikatakan
dia berusaha ya. Dia berusaha semaksimal mungkin bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan memperbanyak ketaatan di tempat yang lainnya, memperbaiki di tempat yang lainnya kalau mungkin dia punya kekurangan di sana. Wa atbi'is sayyi'atal hasanatan tamhuha, ketika dia melakukan sebuah kesalahan maka perbanyak amal soleh sehingga menghapuskan dosa yang dia kerjakan. Apalagi kalau tadi dikatakan dia puasa sunnah. Jadi memang puasa sunnah ini orang itu bebas sebenarnya. Dia sudah niat untuk berpuasa sunnah, tapi kadangkala ada kondisi yang menyebabkan dia berbuka, nggak ada masalah dia berbuka. Tapi jangan sampai dia berbuka karena takut dibilang riya. Artinya daripada nanti ditanya puasa jadi riya nanti. Jangan, itu bisikan setan agar engkau nggak puasa. Seharusnya engkau pikirkan engkau lillahi ta'ala puasa. Ketika ketemu orang engkau berpuasa, mudah-mudahan itu memotivasi dia untuk berpuasa. Dan boleh jadi puasamu menginspirasi yang lainnya untuk jadi lebih baik. Mungkin seperti itu, dan terus berdoa ya, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ada satu masa yang kata Nabi akan datang, satu zaman orang yang berpegang teguh dengan agamanya. Itu seperti orang yang memegang bara api. Sakit jemaah, terbakar. Tapi akan mendapatkan pahala seperti 50 dari sahabat Nabi yang beramal dengan amalan itu ya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla mematikan kita di atas agama. Barakallahu fikna.